Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, kali ini saya akan bacakan readingan tentang apakah dia masih cinta. Kita lihat prediksinya. Gitu. Jadi di sini cenderung masa lalu. Kita lihat apakah dia itu masih ada perasaan cinta, perasaan sayang sama kamu, gitu. Jika readingan ada di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu dan perlu saya ingatkan. Ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Ya. Jadi temanya tentang apakah dia itu masih cinta sama kamu. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya bagaimana sih perasaan dia ke kamu itu sebenarnya, apakah benar-benar sudah hilang ataukah masih ada perasaan pengharapan, perasaan cinta. Oke, di sini aku lihat sih saat ini lagi banyak beban ya dalam dirinya. Jadi dia masa lalu kamu saat ini benar-benar banyak masalah, lagi banyak beban gitu. Jadi di sini dia mencoba untuk meringankan dulu masalah dia, untuk meringankan dulu bebannya gitu. Jadi di sini dia nih hanya perlu percaya diri bahwa dia itu mampu menyelesaikan masalah dia saat ini, bahwa dia mampu meringankan beban saat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, saat ini kondisi dia benar-benar lagi di fase yang kesulitan, benar-benar di fase yang benar-benar lagi banyak beban berat, banyak masalah, banyak perkonflikan gitu. Jadi di sini dia di fase yang benar-benar terpuruk gitu. Dan buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, bagaimana sih perasaan dia sama kamu gitu. Sebenarnya apakah sudah nggak ada lagi perasaan ataukah masih ada perasaan? Di sini aku lihat masih ada perasaan. Di sini masih ada perasaan suka, masih ada perasaan rindu, masih ada perasaan kangen. Dan di sini pula aku lihat di sini dia mencoba untuk memperbaiki. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan ini gitu. Dan di sini pun dia tidak memikirkan posisinya akan berhasil atau tidak, posisinya kamu udah memiliki pasangan atau tidak, posisinya dia sudah mempunyai pasangan atau tidak. Jadi di sini dia akan mencoba untuk bisa bertindak secara dorongan hati. Itu dia mencoba untuk di sini antusias. Bagaimana caranya bisa memperbaiki dengan baik hubungan ini dengan kamu. Walaupun dia tidak mengenal takut, dia tidak mengenal ini akan berhasil atau tidak. Di sini dia tidak akan memikirkan hal seperti itu karena bagi dia kata maaf dari kamu itu sangat penting gitu. Ya, jadi untuk perasaan di sini dia masih menyimpan perasaan sama kamu walaupun posisinya dia sudah memiliki pasangan, dia sudah berkeluarga atau mungkin dia sudah memiliki dambaan hati. Ya. Di sini masih ada perasaan sayang dia sama kamu, masih ada perasaan cinta sama kamu gitu. Dan di sini juga aku lihat sih sama ya, cenderung dia memikirkan bagaimana langkah apa yang harus dia ambil ke depannya gitu agar bisa komunikasi lagi sama kamu, agar bisa bertemu sama kamu, agar bisa berhubungan kembali. Berhubungan selayaknya teman dulu di sini. Jadi dia tidak memikirkan pada hubungan lebih serius di sini. Dia memikirkan untuk bisa bertemu aja dulu, komunikasi aja dulu gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada beberapa yang merasa saat ini posisinya kamu sudah komunikasi sama masa lalu kamu. Di sini dia ini ingin mencoba memperbaiki semuanya. Ya, mencoba untuk memperbaiki semuanya karena saat ini posisi dia yang dia rasakan benar-benar di titik yang sangat jenuh, di titik yang tidak bahagia gitu. Jadi di sini dia ingin bisa bagaimana dia itu bisa sukses gitu, mendapatkan hati kamu lagi, bagaimana caranya dia itu bisa merayu kamu lagi, bagaimana caranya dia itu bisa berkomunikasi baik lagi sama kamu gitu. Karena dia merasa sih selama ini mungkin sudah selesai sama kamu, sudah putus dari kamu. Dia ini berpetualang mencari dambaan hati yang cocok sama dia, yang pas sama dia, yang masuk sama dia. Tapi nyatanya sampai saat ini dia belum mendapatkan sosok yang menurut dia sesuai dengan keinginan dia.
Dia tidak mendapatkan sosok yang menurut dia kriteria dia gitu. Di sini ada perasaan bahwa mungkin kamulah jodoh dia gitu dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa mungkin kamu yang ditakdirkan untuk dia. Tuh. Jadi dia merasa saat ini mungkin posisi dia memang lagi di posisi yang mengatasi beban yang sangat berat pada hubungan dia jika dia sudah memiliki pasangan gitu. Jadi di sini dia mengatasi beban berat itu. Dan dia merasa di sini roda itu akan berputar gitu. Dia yakin bahwa keberhasilan itu akan sama dia, bahwa cinta kamu itu memang tulus untuk dia, bahwa sayang dia itu untuk dia. Jadi di sini ada perasaan yang benar-benar positif banget dia memikirkannya. Karena mungkin masih ada perasaan tadi sama kamu, walaupun mungkin ada teman-teman yang komunikasinya nggak baik, nggak ada komunikasi, tapi dia masih memikirkan kamu gitu. Dia menginginkan kamu memberikan dia kesempatan gitu. Dia menginginkan ada keberuntungan dalam hidupnya gitu, untuk kamu mau menerima dia lagi, untuk kamu bisa memberikan dia kesempatan kedua atau ketiga gitu, untuk kamu bisa menerima dia lagi itu. Jadi walaupun saat ini kalian tidak komunikasi, tidak bertemu, tapi pikiran dia masih memikirkan kamu gitu. Dia berusaha di sini untuk mencari tahu di mana kamu, keberadaan kamu, posisi kamu. Walaupun dia tahu saat ini, dia tahu saat ini posisinya kamu masih merasa takut untuk jika misalnya komunikasi kamu baik sama dia, ada pembicaraan bahwa dia ingin kembali, ada pembicaraan bahwa dia ingin memperbaiki. Dia tahu bahwa kamu masih takut untuk menerima dia kembali. Kamu masih merasa khawatir yang sangat berlebihan. Karena mungkin dia ini tipe orang yang suka ghosting. Atau mungkin dia tipe seseorang yang hanya memberi harapan. Tapi nanti dengan seenak hatinya dia tiba-tiba menghilang, tanpa kejelasan, tanpa kabar gitu. Itu, jadi dia tahu gitu, dia merasa bahwa kamu merasakan takut, merasakan khawatir gitu. Karena kamu memang sering membuat karena dia sering membuat kamu berharap, ya. Itu yang membuat dia merasa situasi yang seperti ini gimana gitu, harus dilanjutkan atau tidak gitu. Padahal masih ada perasaan suka, masih perasaan sayang, masih memikirkan kamu gitu. Dia bingung di sini gitu. Dan aku lihat juga memang ada kegelisahan di dalam dirinya. Dia berpikiran, ya, kalau kamu sama orang lain, dia sama siapa gitu. Kalau kamu menerima cinta orang lain, kamu bahagia sama orang lain, dia bagaimana? Itu perasaan dia, kegelisahan dia. Jadi ada perasaan yang sangat bersalah atas perlakuan dia ke kamu, atas tindakan dia ke kamu, atas perbuatan dia ke kamu, gitu. Jadi di sini dia itu masih menyimpan ya perasaan yang sangat dalam sama kamu. Dia masih menyimpan perasaan sayang, masih menyimpan perasaan ingin kembali. Dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan. Dia berharap kamu bisa memberikan dia peluang untuk hubungan ini, untuk hubungan yang lebih baik lagi. Dia ingin berubah untuk diri kamu. Di sini terlihat gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin kamu masih mencintai dia, kamu juga masih mengharapkan dia, kamu masih membutuhkan dia, mungkin dia tipe orang yang periang. Suasana dalam hubungan itu menjadi bahagia, saat komunikasi atau saat bertemu sama dia merasa nyaman. Ya kamu harus terima nantinya, kalau misal kalian harus kembali lagi, kamu memberikan kesempatan, kamu harus terima. Itu pasti akan ada kesakitan lagi yang kamu rasakan. Ketakutan kamu, khawatir kamu itu akan ada lagi. Karena posisinya dia ini tipe orang memang bisa dibilang sering mengghosting. Siapapun, bukan kamu saja. Tapi aku lihat sih perasaan nyamannya itu cuma sama kamu saat ini. Walaupun saat ini komunikasi kalian tidak baik, tidak pernah bertemu, tidak tahu bagaimana keadaan dia saat ini. Di sini keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi dia selalu memikirkan kamu, selalu merindukan kamu. Kalau misalnya kalian sama-sama masih ada perasaan, sama-sama saling suka, sama-sama saling sayang, dan kamu ingin mencoba untuk memberikan dia kesempatan, ya gak ada salahnya. Tapi lihat dulu, kamu harus bisa tahu latar belakang dia. Kalau posisinya dia masih sendiri dan kamu juga sendiri, ya gak apa-apa untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi kalau posisi kalian sudah memiliki pasangan, kalian harus bisa menghargai pasangan kalian saat ini.
Karena orang yang kalian berikan kesempatan itu belum tentu ke depannya akan membahagiakan kalian. Ya, belum tentu akan berjuang seperti pasangan kalian saat ini. Karena jika memang dia cinta, dia sayang banget sama kamu, tulus banget sama kamu, dia pastinya dulu berpikir untuk melangkah. Dia harus pastinya dulu dia sebelum mengambil keputusan dia pasti memikirkan dulu dampak baik buruknya gitu. Karena di sini aku lihat dia juga tipe orang yang gegabah. Tipe orang yang mengambil keputusan tanpa meminta pendapat. Tipe orang yang mengambil keputusan tanpa berpikir. Itu dia. Orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi gitu. Dia pun masih ada perasaan sama kamu. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, orang yang pernah berkhianat itu menyesal nggak sih? Ada perasaan menyesal meninggalkan kamu? Ada perasaan sangat-sangat menyesal. Karena memang penyesalan itu kan pasti akan datang di akhir. Dan di sini perasaan menyesal itu sangat amat dalam. Karena bagi dia belum menemukan sosok yang terbaik untuk dirinya. Mungkin dia belum mendapatkan kriteria banget untuk dia, karena dia kalau untuk pasangan di sini bisa dibilang pemilih. Dia memilih banget pasangan dan di sini pun dia merasa kalau misalnya aku tidak mendapatkan orang lain berarti memang kamu jodoh aku, gitu pikiran dia. Dia merasa mungkin saat ini dia terpuruk, tapi dia merasa bahwa yakin roda itu akan berputar. Dia yakin bahwa kamu itu nasib dia. Dia yakin bahwa kamu itu takdir dan jodoh dia. Gitu. Karena mungkin masih terlalu besar pengharapan dia ke kamu. Untuk perasaan cinta juga masih ada, masih sering sedih dia memikirkan kamu, masih sering galau dia memikirkan kamu, masih sering berhayal, berandai-andai. Bagaimana caranya untuk bisa bertemu, untuk memulai hubungan lagi, untuk komunikasi lagi gitu. Jadi sepertinya kalau misalnya kalian memang sudah tidak berkomunikasi sangat lama, tidak pernah bertemu, dia berusaha di sini bisa mencari akun kamu dari sosial media, bisa menanya kabar kamu dari teman dekat kamu atau teman dekat dia gitu. Jadi sudah mempunyai usaha untuk kepoin hidup kamu saat ini. Karena dia merasa ingin kamu itu bisa memberikan dia kesempatan lagi. Karena saat ini posisi dia meninggalkan kamu dalam keadaan membuat dia saat ini benar-benar menyesal. Penyesalannya amat sangat dalam. Gitu. Jadi buat kamu yang merasa readingan ini untuk kamu dan kamu masih merasa trauma pada hubungan, kamu harus bisa move on gitu. Kamu harus bisa buktikan sama dia bahwa kamu itu udah bahagia tanpa dia. Jangan sampai kamu saat nanti bertemu sama dia, saat komunikasi sama dia, kamu merasa luluh lagi sama dia gitu. Kamu merasa lemah di hadapan dia gitu. Itu akan membuat dia semakin menjadi-jadi gitu. Dia yakin nantinya kamu ya cuma cintanya sama dia. Jadi kamu harus bisa buktikan sama dia walaupun saat ini kalian tidak komunikasi, tapi dia sering memperhatikan, memantau, mencari tahu kamu di mana. Ya kamu harus bisa buktikan bahwa saat ini kamu sedang bahagia bersama pasangan kamu. Kamu sedang di fase yang benar-benar bahagia tanpa dia. Gitu, harus bisa membuktikan ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum bisa move on, harus bisa move on. Lupakan dia. Karena dia bukan yang terbaik untuk kamu, gitu. Karena di sini posisinya hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang mencintai dan hanya kamu yang menyayangi dia. Jadi dia bukan yang terbaik, gitu. Kalau dia yang terbaik untuk kamu, pasti dia akan berjuang sekuat tenaga dia mempertahankan hubungan ini. Sejelek apapun sifat dan tingkah laku kamu, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk mempertahankan hubungan ini. Bukan hanya pergi, meninggalkan, lalu tiba-tiba datang, mengghosting, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang lagi. Ya itu maksudnya apa gitu. Ya, jadi kamu harus bisa buktikan sama dia bahwa kamu itu bisa tanpa dia. Dan bahwa kamu itu bisa mendapatkan sosok yang lebih baik dari dia. Ya, buat teman-teman yang saat ini komunikasinya baik sama masa lalu, kamu harus bisa memegang teguh. Ya, kalau misalnya kamu memang benar-benar belum bisa melupakan dia, belum bisa move on banget sama dia, setidaknya kamu jangan menerima dia kembali. Karena ya bagi aku sih, pengkhianatan seseorang yang hanya memberi harapan itu ya untuk apa? Diberi kesempatan untuk apa dipertahankan? Ya ujung-ujungnya pasti bakal terulang lagi. Ujung-ujungnya dia pasti bakal menyakiti kamu lagi. Gitu. Jadi readingan, apakah dia masih cinta, apakah dia masih sayang sama kamu, masih. Masa lalu kamu ini masih menyimpan perasaan
ya, masih rindu, masih kangen banget sama kamu, sering memikirkan kamu, sampai dia membuat dirinya tuh sampai galau, sampai sedih gitu. Karena dia merasa bersalah banget perlakuan dia ke kamu. Itu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Perlu saya ingatkan ya, jadi ini energinya banyak orang. Jadi kalau tidak cocok di kamu, bukan untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan ya, buat teman-teman yang saat ini sedang di fase yang galau atau mungkin di fase yang belum bisa move on, harus bisa belajar semangat dan bisa move on. Pandangan harus ke depan dan kamu harus bisa kuat berdiri tanpa dia ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.